Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Boy Haki. Kali ini gue mau review series pertama Indonesia yang tayang di Netflix. Ya, judulnya adalah Klub Kecanduan Mantan. Keren. Awalnya yang gue tahu itu ada di platform audio. Jadi tahun 2020 awal-awal pandemi itu udah ada audio dramanya. Akhirnya tahun 2023 ini tayang sebagai series. Totalnya 10 episode. Durasinya pendek-pendek kok, 20 menitan. Kalau kalian yang suka nonton drakor sejam, kayak nonton ini nggak ada apa-apanya deh. Klub Kecanduan Mantan ini dibikin sama Salman Aristo dari Wahana Kreator. Kalau kalian suka film-filmnya Gina Esnur gitu. Nah ini dari production house yang sama. Sebenarnya Klub Kecanduan Mantan ini ada satu klub gitu, satu perkumpulan yang isinya orang-orang yang berusaha untuk move on. Jadi support group gitu. Ada Raisa yang diperankan Agatha Priscilla, ada Tina yang diperankan Rahel Amanda, Asep yang diperankan Andri Masadi, Kevin yang diperankan Hafiz Weda, terus terakhir ada Cory yang diperankan Ciko Kurniawan. Mereka sama-sama punya masalah dengan pasangan yang dulu, punya mantan, terus mereka sulit banget buat move on, akhirnya membuat klub ini dan berusaha untuk move on. Menurut gue idenya tuh segar banget sih. Idenya itu semenarik Toko Barang Mantan. Dulu ada film itu kan, Toko Barang Mantan gitu. Nah idenya tuh fresh banget, segar banget, dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Sehari-hari sering banget ada meme di mana-mana soal gagal move on gitu kan. Raditya Dika gitu selalu membawakan materi soal gagal move on atau soal perempuan gitu, soal pasangan. Dan di sini nggak cuma perempuan doang, tapi ada laki-laki juga yang sulit move on. Jadi emang punya masalah masing-masing lah gitu, dan itu sangat-sangat relate dan dekat aja dengan kehidupan kita gitu. Dan juga bisa ditwist jadi support group kan sebenarnya nggak terlalu dekat ya sama Indonesia gitu ya. Kalau di luar mungkin kita sering banget nonton film-film gitu yang ada support group. Nah di Indonesia nih ya support group bisa juga dibikin seperti ini, dan itu menurut gue jadi hal yang menarik banget. Kalau kalian berharap series yang kayak serius atau dengan production value yang gede gitu ya, nah ini tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Ini tuh sitkom yang durasinya pendek, nyaman ditonton buat hiburan, santai, durasinya nggak panjang-panjang, tuh nggak bikin kalian harus nonton di mana-mana sambil makan, sambil nyetrika. Ya pokoknya rehat sejenak lah gitu, sambil waktu istirahat tuh bisa dimanfaatkan dengan nonton ini gitu. Kerasa banget sitkomnya ini dari apa tuh set yang emang terasa banget artifisial gitu ya. Kalau kalian nonton sitkom sering seperti itu kan. Terus juga actingnya ya all out gitu ya, sedikit lebay kalau bisa dibilang, dan emang seperti itu gitu. Dan itu nontonnya sih sebenarnya jadi fresh untuk inget-inget lagi sitkom yang sering kita tonton dulu ya. Karakternya seru-seru sih sebenarnya, kayak Tina yang emang cewek namaste banget gitu, yang santai, yang percaya hal-hal gaib, tahayul gitu. Dan juga ada Raisa yang apa ya, dia sebagai ketua kelompok di sini gitu bisa dibilang, yang emang mengarahkan Klub Kecanduan Mantan ini mau kemana dan bisa gitu dekat sama semuanya juga. Terus ada Asep, dia orang Sunda yang tapi pemarah. Kevin yang kaya tapi punya masalahnya sendiri yang nggak bisa move on dari mantannya, Vivi gitu. Dan si Cory yang quirky gitu, cowok-cowok apa ya, yang polos gitu bisa dibilang. Karakter ini bertemu jadi punya apa ya, punya situasi yang menarik banget buat dijadiin cerita gitu sih. Desain produksinya gue suka sih, warna-warni gitu, dan nggak terlalu mencolok mata tapi tetap adem, bisa dilihat dari set-setnya gitu. Terus juga busananya itu juga bagus, tiap busananya mencerminkan karakter-karakternya gitu, dan itu udah dipikirin dan konsisten dari awal sampai akhir. Tadi kan gue bilang sitkom itu kelebihannya atau nilai plusnya lah. Sitkom tuh biasanya kan ada suara ketawa ya, yang identik banget lah gitu. Tapi di sini nggak ada. Jadi kalau nunggu-nunggu suara ketawa yang kayak sitkom pada umumnya, di sini tuh nggak ada. Kalau kalian suka nonton Tetangga Masa Gitu atau The Is mungkin akhir-akhir ini, atau Oke Jack, itu suka ada tuh suara ketawa. Tapi ini nggak gitu. Terus juga ngomongin komedi ya. Sitkom kan singkatan situasi komedi gitu. Nah komedi situasinya tuh gue nggak ngerasa lucu sih sebenarnya gitu. Mungkin perbedaan selera komedi aja kali ya, karena kan komedi dekat banget sama selera gitu. Mungkin selera gue nggak cocok aja. Tapi di sini tuh gue nggak ngerasa lucu aja, malah ngerasa ih too much banget gitu, cringe jadinya kalau kata anak-anak sekarang ya kan. Nggak dapet gitu, malah meh gitu pas gue nonton. Iya. Tapi ada bagian-bagian juga yang gue oke, bagus gitu. Pengadeganannya itu bagus. Jadi dibikin emang
komedinya kerasa, nggak cuma punchline doang gitu. Tapi punchline-punchline-nya itu kadang nggak dapet aja gue. Beberapa doang lah yang dapet. Soal pemilihan aktor dan aktrisnya gitu. Aktor dan aktrisnya di sini tuh semua bisa acting sebenarnya menurut gue. Bisa jadi karakter. Tapi gue nggak ngerasa mereka itu nggak cocok gitu dengan apa yang mereka perankan. Misalkan Agatha Priscilla yang jadi Raisa itu cocok gitu. Gue ngerasa cukup nih gitu. Tapi yang lain gitu, kayak Asep yang diperankan Andri Masadi. Andri Masadi itu bisa acting, kelihatan banget dia bisa acting, tapi nggak cocok gitu menurut gue untuk jadi karakter Asep yang pemarah dan juga orang Sunda gitu, kayaknya kurang deh gitu. Ataupun kayak Rahel Amanda, kita tahu lah Rahel Amanda berpengalaman banget acting, tapi di sini kok kayak nggak cocok ya. Gue ngerasa ya terlalu dibikin-bikin aja gitu, jadi nggak natural aja. Padahal kan ya butuh itu gitu. Nggak semua karakternya tuh bikin kayak seolah-olah dibikin lebay, dibikin berlebihan, tapi kan butuh yang natural juga. Jadinya ya ini tuh real mereka di dunia mereka. Padahal ya menurut gua dialognya itu bagus-bagus banget, adegannya itu bagus-bagus banget. Kalau didengerin gitu tanpa ngeliat gambarnya tuh gue sempet nyobain dan emang bagus gitu. Si dialog-dialognya, quotes-quotesnya Raisa juga kan dari awal sampai akhir tuh suka ada VO gitu. Itu yang bikin teringat lah gitu. Ngomongin soal persahabatan dan ada punchline-nya juga gitu, dialog-dialognya itu bagus. Nah, kalau adegan sebenarnya banyak ya adegan-adegan yang menarik, tapi yang gue inget itu ya adegan terakhir kali ya. Maksudnya episode 10 itu dimana mereka ketemu sama mantan-mantannya dan menyelesaikan masalah mereka gitu. Walaupun nggak semuanya kelihatan di 10 episode ini masalah mereka itu kayak gimana, tapi ada gitu penyelesaiannya dan cukup menarik gitu, bikin tahu si Kevin sama si Vivi ini udah beres gitu dengan dirobek. Terus juga ada Raisa gitu di akhirnya yang ternyata gimana gitu. Terus juga ada si Asep yang sama si Yayu, itu tuh menarik, lucu-lucu lah. Yang kedua adegan yang gue ingat itu adegan si Kevin versus mantannya si Vivi yang dibikin reality show gitu, itu keren. Terus skor ya. Nah, kalau skor nih, gue dari 10 episode ini enak, nyaman nontonnya kalau emang di saat-saat waktu luang gitu ya. 7 cukup buat gue. Jadi ya cukup lah buat jadi sitkom 10 episode pertama ini. Jadi kalau ada nextnya bisa lebih seru lagi, lebih lucu lagi gitu. Tapi juga enggak trying too much gitu actingnya, jadi nggak berlebihan, cukup lah. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, terus juga follow Instagram, Twitter, join Discord kita juga kalau mau ngobrol-ngobrol. Terus apalagi ya, oh iya, kalau mau nyumbang saweria juga boleh banget guys. Oke, ciao.